benda termasuk maksiat atau tidak, mohon penjelasannya. Baik. Yang sudah sering disampaikan, kewajiban taat yang pertama itu tentu kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan agama, aturan Al-Quran. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Adapun taat kepada selain Allah dan Rasul, taat kepada aturan manusia apapun namanya, taat kepada Pancasila, kepada aturan yang antum buat di PT, di toko, semuanya. Taat kepada manusia itu harus dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau aturan itu sejalan sesuai dengan aturan Allah, taat. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tetapi aturan manusia manapun, aturan siapapun yang dibuat kemudian bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan aturan Allah ke barat, aturan ini ke timur, maka tidak ada kewajiban ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat. Ya, termasuk Pancasila. Kita lihat kalau aturannya sesuai dengan aturan Allah, ya taat. Itu bagian dari taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi aturan Pancasila, jangankan aturan Pancasila, aturan apapun, aturan internasional, ya, aturan HAM, apa saja, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, dahulukan Al-Quran. Ya, karena kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Bumi ini milik Allah. Ya, maka yang pantas, yang paling pantas diutamakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memberi kita apa-apa, sehingga mereka tidak layak ditaati kecuali aturannya yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi surga kita Allah. Maka yang paling berhak untuk ditaati aturannya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mengikut. Dan alhamdulillah di undang-undang kita juga banyak yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau antum pelajari Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, insya Allah itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketuhanan yang Maha Esa jelas, Tuhan kita Esa. Bahkan hanya agama kita yang Tuhannya Esa. Ya, yang lain Tuhannya tidak Esa. Majusi, Yahudi, ya, Nasrani tidak Esa. Ya, jadi yang paling Pancasila sebetulnya kita, orang Islam. Ya, kalau mau beradu hujah, ayo. Ya, mana yang Tuhannya Esa? Kita atau siapa? Jadi sila 1 saja yang paling sesuai adalah kita. Ya, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas itu dari Islam. Adil banyak dalilnya. Kemudian beradab banyak sekali dalilnya. Kita diberitakan beradab, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur lagi 24 jam ada adab-adab. Adab di tempat kerja, di masjid, di rumah, semuanya. Sila ketiga, persatuan, ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian keempat, musyawarah, ada. Keadilan sosial, ada. Nah, itu 5 sila. Jadi semuanya dalilnya ada dalam Al-Quran. Ya, tidak ada yang bertentangan, walhamdulillah. Jadi kalau antum menolak Al-Quran. Ya, tinggal nanti rinciannya, pelaksanaannya, nah kita pilih-pilih. Ya, yang sesuai tentu kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sikap nasionalisme atau cinta tanah air itu wajib, dan sampai mana batasannya? Syukran.
Kalau yang dimaksud nasionalisme itu adalah bela tanah air tanpa memperhatikan agama, maka tentu bukan seperti ini. Tetapi membela tanah air kalau tanah air kita itu diserang musuh, ya ada orang luar yang ingin menghancurkan negara, ya mau itu Cina mau mana saja, kemudian pemimpin menyuruh kita membela negara, itu wajib. Ya, misalkan besok lusa, ya negara tetangga menyerang kita, ingin menjajah kita, kemudian waliul amr kita memerintahkan setiap rakyat Indonesia yang jenis kelaminnya laki-laki, umur sekian dari sekian, wajib membela negara, wajib. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bela negara. Nah, kalau nasionalisme seperti itu, iya, kita bela negara kita. Itu perintah ulil amri. Ya, termasuk aturan-aturan yang sejalan dengan agama, itu bentuk nasionalisme kita. Ya tadi Pancasila semuanya itu Islam yang paling mengamalkannya. Ya, makanya antum tunjukkan ya sila 1 sampai sila 5, antum buktikan bahwa Islam itu seperti itu. Ya, dalam mengambil keputusan musyawarah itu Islam. Wa amruhum syura bainahum dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus taat kepada pemerintah ketika pemerintah menyarankan upacara bendera dan merayakan hari kemerdekaan? Upacara itu bisa kita edit, ya, bisa kita atur mana yang sesuai, mana yang tidak, sesuai dengan aturan agama kita. Ya, dan di negara ini orang bebas melaksanakan aturan agamanya, itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita jelaskan ya, mana yang sesuai, gak ada masalah. Ya, kita baris tiap Senin kumpul, ya, sampaikan nasihat pada anak-anak, pada karyawan. Tapi kita pilih-pilih mana yang kita kerjakan, mana yang tidak, karena itu ajaran agama. Dan kalau itu ajaran agama, dilindungi oleh undang-undang kita. Termasuk merayakan hari kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan itu wajib, karena kemerdekaan itu nikmat. Dengan kemerdekaan terciptanya rasa aman. Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah keamanan terlebih dahulu sebelum meminta yang lain-lainnya. Jadi wajib disyukuri, hanya mensyukurinya seperti apa ini harus kita pilih-pilih. Ya, kalau mensyukuri kemerdekaan dengan cara membuang-buang harta, kemudian dengan cara maksiat, tentu kita tidak seperti itu. Ya, tapi kalau mensyukuri kemerdekaan dengan taat, dengan mengajak orang bertauhid, itulah hakikat mensyukuri. Jadi semua dalam Islam ada aturan. Tinggal kita kembali kepada bimbingan para ulama. Ya. Kadangkala kerancuan atau kerusakan, bahkan kebanyakan itu penyebabnya karena jauh dari ilmu. Ya, ilmunya minim, kemudian semangat menggebu-gebu. Apalagi tadi semangat selalu ingin beda dengan pemerintah, anti pemerintah, termasuk segala macam, anti upacara dan lain sebagainya, akhirnya hangus, ya, diberantas. Itu karena jauh dari itu. Tapi kalau kembali kepada bimbingan ulama, semua bisa diatur dalam agama. Islam agama yang mudah, yang memperhatikan maslahat dan mudarat. Yang penting adalah dalil.